Selamat siang anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Kalau semoga anak-anak selalu sehat. Karena di masa pandemi COVID-19 ini anak-anak harus selalu menjaga kesehatan. Bagaimana cara menjaga kesehatan? Ya, selalu mencuci tangan, ya, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya, anak-anak, apakah ada yang tak hadir hari ini? Ya. Nadia, Alvin, Nakang, ya. Jadi, ya, Anggi juga tidak hadir karena mereka ada yang sakit, ada juga yang sakit. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa. Coba Gungdi, pimpin doa teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Gungdi sudah mau memimpin doa untuk teman-teman. Apa tujuan kita melakukan doa sebelum memulai pembelajaran? Tujuannya adalah supaya ketika kita melakukan proses pembelajaran supaya bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di samping itu kita juga harus menanamkan karakter religius dengan cara selalu rajin berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran, tadi sudah kita awali dengan doa. Sekarang kita lanjutkan dengan melakukan tepuk PPK dan salam PPK. Ya. Coba ada pimpin. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Lanjutkan dengan salam PPK. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk tangan kita semua. Jadi apa tujuan anak-anak tadi melakukan tepuk PPK dan salam PPK? Tujuannya adalah menanamkan karakter supaya anak-anak menjadi orang yang memiliki karakter yang baik. Tadi yang pertama apa katanya? Ada kata religius. Anak-anak diharapkan mempunyai karakter religius, yaitu anak-anak selalu rajin bersembahyang dan mentaati, ya, berdoa dan mentaati ajaran agama kita masing-masing. Kita religius apa tadi? Katanya nasionalis. Anak-anak nanti diharapkan menjadi orang yang cinta akan tanah air anak-anak. Negara kita negara apa? Negara Indonesia. Diharapkan dengan menanamkan karakter nasionalisme, anak-anak semakin cinta dengan negara kita, negara Indonesia. Lah, nasionalis apa? Mandiri. Anak-anak diharapkan menjadi anak yang mandiri. Ya, tidak bergantung pada orang lain. Ya, orang lain atau orang tua. Setelah itu, gotong royong. Anak-anak harus selalu bekerja sama. Bekerja sama ketika apa? Ketika piket kelas, ketika bersih-bersih sekolah. Tetapi jangan kerjasama saat ulangan. Itu tidak boleh. Tapi ketika belajar, boleh kerjasama. Boleh membantu teman yang belum mengerti, beritahu dia caranya. Tetapi itu ketika proses pembelajaran, jangan dilakukan ketika ulangan. Yang terakhir apa? Integritas. Integritas itu artinya jujur. Anak-anak ketika mengerjakan ulangan, mengerjakan soal evaluasi harus dikerjakan dengan jujur. Tidak boleh mencontek, tidak boleh kerja sama. Itulah tujuan kita melakukan tepuk PPK dan juga salam. Nah, tadi ada salah satu karakter nasionalis. Anak-anak diajak untuk mencintai tanah air. Oleh sebab itu sekarang anak-anak Pak Guru ajak menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Sekarang Pak Guru tampilkan videonya.
Seperti yang telah kita ketahui bersama, Garuda Pancasila adalah lambang dari negara kita, negara Republik Indonesia. Sekarang Pak Guru lanjutkan dengan anak-anak melihat gambarnya. Macam. Baiklah anak-anak, coba kita lihat gambar yang sudah Pak Guru tampilkan. Itu kira-kira gambar apa anak-anak? Coba anak-anak lihat, perhatikan. Gambar apa yang anak-anak lihat? Coba Mandita, gambar apa itu Man? Memberikan makan hewan sama penangkaran hewan. Ya. Kira-kira dari kedua gambar itu termasuk pelestarian hewan atau tidak? Termasuk ya. Ya? Ya, betul. Ini termasuk, dua gambar ini termasuk upaya kita melestarikan hewan. Dengan cara memberi makan, menjaga habitatnya. Selain itu, apabila ada hewan yang sudah langka, kita melakukan penangkaran hewan agar hewan itu kelangsungan hidupnya bisa menjadi lebih baik lah. Kira-kira yang di bawah itu hewan apa, anak? Rusa. Pernahkah anak melihat rusa? Tidak. Secara langsung? Tidak. Ada yang sudah pernah ke kebun binatang? Pernah. Dia pernah? Pernah melihat rusa di kebun binatang? Pernah. Berarti dia sudah pernah melihat rusa secara langsung. Pak Guru juga belum pernah melihat rusa secara langsung, hanya pernah melihat dari gambar seperti ini dan juga dari rekaman video. Jadi ini adalah dua gambar. Apa tadi? Apa tadi kirana? Dua gambar ya? Melestarikan hewan. Ya, upaya melestarikan Hewan. Ya, gambar berikutnya adalah gambar A, B, C, D. Anak-anak harus mampu mengkategorikan yang mana gambar yang merupakan upaya pelestarian alam dan lingkungan atau sumber daya alam, yang mana yang bukan merupakan gambar pelestarian alam maupun hewan langka. Siapa yang bisa kenangan? Ya, coba Naomi. Yang cetak Ya, yang C itu gambar apa? Itu upaya pelestarian hewan atau tidak? Tidak. Berikutnya gambar yang mana lagi yang kenangan? Ya, Enzo. Yang B. Berdiri tuh. Yang B. Ya, yang B gambar apa? Ya, berburu hewan. Iya. Ya. Jadi tadi sudah dikatakan oleh Naomi dan oleh Enzo bahwa dari keempat gambar itu yang C dan B merupakan gambar yang tidak melestarikan alam atau gambar yang tidak sesuai dalam upaya pelestarian alam, hewan, dan lingkungan. Di mana gambar yang C itu adalah gambar orangutan yang ikat. Yang B juga gambar orang yang sedang berburu. Itu kedua-duanya bukan merupakan upaya pelestarian hewan.
menyebutkan gambar yang merupakan upaya pelestarian lingkungan dan pelestarian hewan. Saya Pak. Ya, Asep. Coba Asep. Yang mana, Asep? Yang A Pak. Yang A itu gambar apa, Asep? Orang menanam pohon. Orang menanam pohon. Di mana itu orang menanam pohon? Di hutan. Ya, benar. Berikutnya siapa lagi? Saya Pak. Oke. Wanita, coba lihat. D Pak. Berdiri ke sini wanita. Yang D, coba lihat dibaca gambarnya. Gambar apa itu, wanita? Memasang tanda dilarang Berburu apa? satwa liar. Ya, benar. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Asep dan oleh Manggita benar sekali. Di mana gambar A dan gambar D merupakan gambar upaya pelestarian alam, lingkungan dan juga pelestarian hewan. Gambar A merupakan gambar orang yang sedang melakukan penanaman pohon di hutan atau menanam kembali atau sering disebut dengan reboisasi. Ini adalah upaya kita menjaga alam supaya hutan kita menjadi lebih lestari. Yang D, dilarang berburu satwa liar. Itu benar sekali. Kita tidak boleh sembarangan memburu hewan liar, apalagi hewan itu termasuk hewan yang langka. Jadi benar apa yang telah diucapkan oleh Manggita dan Asep. Tepuk tangan untuk kami sudah mau menjawab. Hari ini anak-anak akan belajar tentang bagaimana cara membuat poster tentang upaya pelestarian hewan langka. Dan yang kedua, anak-anak belajar bagaimana pemanfaatan sumber daya alam untuk pemanfaatan kita di lingkungan masyarakat, baik itu sumber daya berupa hewan yang bisa hasilnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat manusia. Ini Bapak akan ajak anak-anak bagaimana cara membuat poster. Sekarang Pak Guru tampilkan video bagaimana cara membuat poster. Dalam hal ini dalam rangka menjaga hewan langka atau upaya pelestarian hewan langka. Video pembuatan poster. Tolong perhatikan anak-anak, tolong diamati. Ada? Perhatikan ada? Proses membuat gambarnya ya. Itu nanti gambarnya akan membentuk gajah. Setelah itu ada jerapah, ada singa, gambar bola dunia dan ada gambar hewan langka di atasnya. Jadi ada tulisan lestarikanlah hewan
dan tumbuhan latar. Jadi inilah yang disebut dengan gambar poster. Di mana ada gambar dan ada tulisannya. Nah, ini adalah proses mewarnai gambar. Ya. Nah, ini proses mewarnai gambar. Bulan dunianya diwarnai dengan warna biru, ya. Warna hijau, ya. Hijau biru itu. Kalian lihat warna apa? Hijau, 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 ya. Itu adalah gambar bola dunia, ya. Tengah bola dunia. Ini adalah proses mewarnainya, ya, mewarnai posternya. Gambar posternya anak hampir selesai, ya. Nah, jadi gambar seperti ini nantinya jika posternya sudah diwarnai. Nah, itu dan berabang, perhatikan dulu, jangan ngobrol, ya. Perhatikan videonya, perhatikan gambarnya. Inilah hasil akhirnya. Setelah diwarnai, hasil akhir dari poster melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Seperti inilah hasil akhir. Bagaimana anak-anak? Apakah hasilnya bagus? Ya. Pak Guru harapkan anak-anak nanti mampu menggambar poster yang seperti itu. Lihat. Berikutnya ini juga ada gambar, contoh gambar menjaga atau upaya pelestarian hewan. Ada apa? Ada gajah. Ada ini bunga apa namanya ini? Ayo. Ya, bunga bangkai. Ini ada jerapah. Ini siapa ini? Orangutan. Ya, orangutan. Ini bunga rafflesia. Lestarikan hewan dan tumbuhan langka. Inilah yang disebut dengan apa anak-anak? Dengan poster. Nah, contoh poster tadi Pak Guru sudah perlihatkan video cara membuat poster. Ini adalah salah satu contoh dari poster yang sudah ya jadi. Nanti anak-anak Pak ajak untuk belajar menggambar poster, yaitu belajar menggambar
poster hewan langka, melestarikan hewan langka. Nah, sekarang Pak Guru aja anak-anak melihat dua gambar. Nah, ini ada anak yang sedang apa ini? Coba. Sedang minum susu. Pak Guru bertanya, dari manakah asal susu yang diminum oleh anak ini? Dari hewan sapi. Bisa juga dari mana? Dari hewan kambing. Nah, berikutnya gambar yang berikutnya ada gambar orang apa ini? Gambar orang apa? Main badminton atau main bulu tangkis. Pak Guru bertanya, dari manakah asal bulu? Dari bulu ayam. Jadi inilah salah satu gambar pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi manusia, yaitu bisa digunakan untuk bahan sumber makanan, misalnya dagingnya, telurnya, ini ada susunya. Selain itu ada bulu dari hewan itu bisa digunakan sebagai seperti contoh ini sebagai bola yang digunakan untuk bermain badminton. Inilah kegunaannya. Ya, coba kita anak-anak perhatikan ada gambar apa anak? Ada gambar apa? Ada gambar sapi. Sapi ya, gambar sapi. Sapi ini adalah salah satu contoh hewan yang merupakan sebagai sumber daya alam. Coba Gunde, maju ke depan. Maju ke depan. Baca ini. Ya, ini baca hewan. Hewan banyak dimanfaatkan. Baca ya, hewan yang keras. Hewan banyak dimanfaatkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagian hewan yang dimanfaatkan misalnya daging, susu, telur, kulit, tulang, dan bulu hewan. Setelah mengalami pengolahan, bagian tubuh hewan dapat dibuat menjadi bahan pangan, sandang, dan produk kesehatan. Ya, ada berikutnya yang ya ada. Satu, bahan pangan. Bahan pangan yang berasal dari hewan sebagai berikut. A. Susu berasal dari sapi dan kambing. Selain untuk diminum, susu juga dapat diolah menjadi keju. B. Daging berasal dari ayam, sapi, kambing, dan ikan. C. Telur berasal dari ayam, bebek, dan burung puyuh. Ya, berikutnya bahan sandang. Ya, Panji, maju ke depan. Baca yang nomor 2 ya. Bahan sandang. Bahan sandang yang manfaatkan bagian tubuh hewan sebagai berikut. A. Kain sutra berasal serat kepompang ulat sutra. B. Kain wol berasal dari serat rambut domba. C. Jaket pelapis sofa, sepatu, tas, dan ikat terbuat dari hewan sapi, harimau, dan buaya. Ya. Jadi yang nomor 3, produk kesehatan itu bisa berasal dari berbagai bagian hewan. Seperti yang pertama, daging biawak dipercaya sebagai obat penyakit kulit. Ya. Susu kuda liar dipercaya untuk bisa membuat tubuh menjadi lebih kuat. Nah, jadi itu tadi sudah dibaca oleh Bung D, Arda, dan Panji mengenai hewan sebagai sumber daya alam, bahan pangan, bahan sandang. Ya, coba anak-anak lihat gambar berikut. Kalau sapi itu karakternya bagaimana? Dia itu memiliki apa? Tanduk. Memiliki tanduk. Kakinya berapa? 4. Bisa menghasilkan apa? Susu. Bagian dari sapi ini yang mana yang bisa dimanfaatkan? Daging. Susu. Ya, susu, dagingnya, tenaganya juga bisa dimanfaatkan. Kulitnya bisa apa enggak? Kulitnya bisa dimanfaatkan apa tidak? Bisa. Nah, ini hewan apa? Ayam. Karakternya bagaimana? Berkaki 2. Berkaki 2. Bisa bagaimana? Suaranya bagaimana? Kalau ini ayam betina bagaimana suaranya? Ya. Ya, memiliki bulu ya. Memiliki bulu. Setelah itu bagian apa yang bisa dimanfaatkan dari hewan ini?
telurnya, dagingnya, bulunya juga bisa. Ya, benar. Oke anak-anak, tadi sudah kita melihat video tentang poster. Kita juga sudah melihat bagaimana pemanfaatan dari hewan sapi, juga hewan ayam bagi kehidupan kita. Nah setelah itu Pak Guru akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Setelah itu anak-anak akan Pak Guru berikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Anak-anak juga nanti Pak ajak untuk membuat poster melestarikan hewan langka. Tapi sebelum itu anak-anak Pak Guru akan ajak ice breaking, yaitu senam jari anak-anak. Perhatikan Pak Guru, seperti ini. Nah, tangannya seperti ini. Ya. Ini tujuannya untuk melatih keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Bisa anak-anak? Ya, bisa. Ya. Ya. Sekarang kalau sudah bisa, coba kita pakai angka. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang sudah hafal? Ya, coba Enzo ke depan. Enzo, coba Enzo lihatkan terlihatkan ada tangannya. Coba lihat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Coba tangan Enzo. Jadi itu adalah ice breaking senam jari. Sekarang Pak Guru akan ajak anak-anak melakukan tepuk bisa. Kita sebagai manusia, apalagi anak-anak masuk sekolah dasar, tidak ada kata tidak bisa. Semua pasti bisa. Jadi kita mulai. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa. Oke lah ya. Kita ulang lagi sekali. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa. Oke lah ya. Ya, tepuk tangan dulu kita semua. Anak-anak, tadi anak-anak sudah Pak Guru ajak ice breaking, yaitu peregangan tangan dan juga kita melakukan tepuk bisa. Sekarang Pak Guru akan membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 kelompok ya. Pak Guru akan membagikan LKPD. Pak Guru ingin menamai masing-masing kelompok dulu seperti kemarin. Ya, Pak ganti dengan nama-nama hewan langka juga, tetapi yang berbeda. Ini kelompok burung cendrawasih. Ini kelompok jerapah. Ini kelompok gajah. Ini kelompok singa. Ini kelompok harimau. Ini kelompok beruang. Ya, beruang. Ini kelompok. Nah, ingat sekarang kamu kelompok apa tadi Pak bilang? Cendrawasih. Kamu kelompok apa? Jerapah. Kamu kelompok apa? Gajah. Kamu kelompok apa? Singa. Kamu kelompok apa? Harimau. Kamu kelompok apa? Beruang. Ya. LKPD sudah Pak Guru bagikan. Sekarang kelompok juga sudah Pak bagi. Sekarang anak-anak silakan kerjakan LKPD-nya, yaitu menulis pemanfaatan sumber daya alam hayati dan membuat poster melestarikan hewan langka. Ya, silakan anak-anak mulai menggambar ya, menggambar poster. Dan silakan anak-anak berdiskusi mengenai LKPD yang sudah berubah. Ya, silakan anak-anak.
Ya. Saya mengatakan coba mengatakan itu apa lagi sapi dan isinya saya minum sebelumnya saya pakai lauk terus kedua susu ya, terus yang ada lagi yang kamu gunakan sehari-hari kulit ya, kulit sapi apa lagi ya, dagingnya betul, bahan sandang misalnya kulit domba ya, digunakan untuk apa, untuk dicat ya. Ya, domba menghasilkan baju atau dicat ya, dicat bajunya saya pakai untuk musim dingin. Itu sapi menghasilkan susu, saya minum sewaktu sarapan. Saya menghasilkan telur, saya gunakan sebagai lauk lauk. Yang keempat, produk kesehatannya itu salah satunya adalah madu, bisa digunakan sebagai produk kesehatan. Ketika kapan? Untuk menjaga sakit gigi ya, sakit apa misalnya sariawan ya, sariawan bisa menggunakan madu. Ya, silakan diskusikan lagi dengan kelompoknya ya untuk menjawab. Menggambar dan mewarnai poster, dan setelah anak-anak selesai menuliskan LKPD-nya, nanti anak-anak akan mempresentasikan apa yang sudah anak-anak buat. Jadi nanti ya perwakilan kelompoknya maju ke depan. Misalnya anak-anak menggambar poster, isinya tentang apa? Dia tahu ini tentang ini. Tujuannya untuk menjaga kelestarian hewan langka ya. Ya. Apanya? Boleh. Sekarang mengerjakan UKBD dan juga menggambar pos. Inilah anak-anak salah satu contoh poster yang bisa anak-anak buat seperti yang sudah Pak tampilkan ya. Sudah tampilkan di papan. Seperti itulah contoh poster yang bisa anak-anak buat ya. Gambar posternya dengan baik, warnai sesuai dengan imajinasi anak-anak, karena menggambar poster itu sesuai dengan imajinasi anak-anak ya. Kan dengan baik.
Sekarang anak-anak akan Pak Guru ajak mempresentasikan LKPD. Siapa yang sudah mewarnai? Belum? Ya, warnai dulu, warnai. Warnai dulu sampai selesai. Yang belum. Ya, bagus Kirana. Bagus gambar. Bagus gambar posternya. Jagalah hewan langka Indonesia. Ada jerapah, ada kura. Bagus ya. Bagus sekali. Ya. Ya, Dian juga menggambar harimau. Di atasnya ada bola, di atas bola dunia ada harimau. Ya. Dian menggambar gajah dengan jerapah. Sudah pintar-pintar sekali menggambar poster ya. Tidak ada Pak lihat poster yang jelek. Hampir semua posternya bagus-bagus ya. Senang Pak Guru melihatnya. Jadi pertahankan anak-anak ya menggambarnya ya. Menggambarnya pertahankan dulu. Anak-anak sudah cukupkan dulu segitu. Mari kita mempresentasikan LKPD yang sudah anak-anak buat ya. Ada yang mempresentasikan gambar posternya dan ada yang mempresentasikan LKPD tentang pemanfaatan sumber daya alam hayati. Ya anak-anak, karena waktu mengerjakan LKPD dan menggambar sudah habis. Sekarang ada beberapa kelompok yang maju ke depan untuk mempresentasikan gambar posternya. Ya, kelompok cendrawasih coba maju ke depan, presentasikan gambar posternya. Ya, sini. Ya. Mulai dari Anggi, coba Anggi. Kamu menggambar apa Anggi? Anggi menggambar harimau. Coba dia menggambar apa dia? Ya, dia menggambar gajah dan jerapah. Kirana ya, Kirana gambar apa Kirana? Gambar jerapah dan kura-kura. Orangutan dan ular. Panji gambar komodo. Jadi itulah poster yang sudah dibuat oleh temanmu dari kelompok cendrawasih. Apakah benar sudah itu merupakan gambar poster? Benar? Benar semuanya? Benar. Kenapa benar? Kenapa benar tulisannya? Kenapa benar? Karena ada gambar hewan langka dan ada tulisan mengajak untuk menjaga hewan langka. Itulah yang disebut dengan poster. Gambar yang ada dibuat untuk mengajak sesuatu, menjaga lingkungan, menjaga hewan langka. Jadi kelompok cendrawasih sudah membuat poster sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini, yaitu menjaga hewan langka. Tepuk tangan untuk kelompok cendrawasih. Ya, coba dari kelompok beruang. Benarkah sudah benar ini? Ya, kamu bilang, kamu cuma menanggapi saja, bukan maju ke depan. Menanggapi benarkah, Muraban? Benar? Nah, benar gambaran nanti. Bagus apa tidak? Bagus. Silakan ada sekali lagi. Ya, silakan duduk. Sekarang kelompok dari Anda untuk mempresentasikan LKPD yang sudah dibuat. Ya, kelompoknya ada kelompok apa tadi? Kelompok singa. Kamu baca LKPD yang sudah kamu kerjakan tadi. Ya, silakan. Silakan duduk ke depan. Duduk ke depan. Jadi ada yang mewakili kelompok apa? Kelompok singa untuk membaca LKPD-nya. Ya. Yang pertama apa? Domba menghasilkan bajunya saya pakai untuk musim dingin. Ya, benar sekali. Jadi ada hewan yang bernama domba yang kulitnya atau bulunya bisa digunakan sebagai jaket yang digunakan saat musim dingin. Berikutnya, sapi menghasilkan susu sebelumnya ya. saya minum untuk sarapan pagi. Ya, lagi. Ayam menghasilkan telur untuk saya jadikan lauk. Lebah menghasilkan madu untuk mengobati sariawan. Apakah benar yang dikatakan oleh kelompok harimau ya?
kelompok singa. Benar kan yang dikatakan oleh kelompok singa? Benar? Ya, yaitu domba. Domba itu menghasilkan bulu yang bisa digunakan untuk jaket. Tapi kata ayam menghasilkan telur, digunakan untuk sarapan oleh Arda dan kelompoknya, dan juga sapi menghasilkan susu diminum pada pagi hari. Lebah menghasilkan madu digunakan oleh Arda katanya ketika dia sakit gigi, jadi bisa digunakan sebagai produk kesehatan. Apakah benar tadi yang dikatakan oleh kelompok singa? Benar? Benar. Oke anak-anak, tepuk tangan dulu untuk kelompok singa. Nah, sudah anak-anak, demikian tadi sudah Pak ajak anak-anak membagi kelompok, mengerjakan LKPD dan juga membuat poster tentang pelestarian hewan. Anak-anak sekarang rapikan dulu buku kamarnya, karena hari ini Pak Guru akan membagikan soal evaluasi kembali. Anak-anak akan berikan soal evaluasi. Sebelum Pak Guru membagikan soal evaluasi, ada pertanyaan mengenai materi yang Pak Guru sampaikan? Tidak ada? Sekarang keluarkan buku tulisnya, tulis nama, kelas, dan nomor absen. Ya, Pak Guru bagikan soal evaluasinya ya. Silakan anak-anak mengerjakan secara mandiri. Ya anak-anak, sekarang sudah membagikan soal evaluasinya, silakan anak-anak mengerjakan. Ya, kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Ya, tidak boleh bekerja sama, kerjakan sendiri supaya Pak Guru tahu anak-anak sudah memahami materi yang diberikan atau belum. Ya, silakan anak mengerjakan. Baik, kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan bukunya ya ke depan seperti kemarin. Ya. Perwakilan kelompoknya mengumpulkan buku dari teman-temannya. Ya, silakan kumpulkan aja buku gini ya, buku tulisnya. Anak-anak, ayo kapan apa? Selesaikan? Ya. Anak-anak, kumpulkan kelompoknya dapat kumpulkan. Ya, kumpulkan buku tulisnya ya. Ya. Kelompoknya siap, kelompok apa siap? Ya, akan dikumpulkan. Manfaat apa yang anak-anak dapatkan dari pelajaran hari ini anak-anak? Bisa mengetahui cara membuat poster. Bisa tahu pemanfaatan produk dari sumber daya alam hayati. Seperti apa? Telur, daging, bulu ayam, bulu domba, kulit binatang, dan lain sebagainya. Juga bisa dipakai sebagai produk kesehatan. Ya, itu manfaatnya. Bagaimana anak-anak senang hari ini? Senang? Oke, kalau senang tunjukkan senyuman anak-anak. Ya, oke. Tadi sudah senang ya. Kalau jika sudah selesai tadi, tidak ada yang bertanya lagi, sudah paham materinya. Sekarang Pak Guru ajak anak-anak menyanyikan lagu daerah Bali, yaitu lagu Jani Jame. Nyanyikan sama-sama ya anak-anak. Nyanyikan sama-sama ya. Ya. Nyanyi lagu jadi anak bersama-sama.
mengurangi. Jangan. Ya demikianlah pembelajaran pada hari ini, yaitu membuat poster dan anak-anak mengetahui pemanfaatan sumber daya alam untuk kehidupan kita. Karena nanti kita mengawali pembelajaran dengan doa, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa juga. Silakan Kirana tutup dengan doa. Teman-teman, kita menyelesaikan pelajaran. Mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, demikian tadi. Terima kasih anak telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anak ini semuanya nama yang hebat.